Hai teman-teman, aku ini Ferris Kadit. Apa ini tiba-tiba di sini? Iya. Deng 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 paket. Emang ada Paket. Paket. Asyik. Ya jadi teman-teman onlineku, teman-teman semua yang ada di rumah dimanapun kalian berada yang sedang menonton video ini, aku hari ini bersama Salirum. Tepuk tangan. Jadi emang tagline-nya ada Salirum tepuk tangan. Iya harus ada tepuk tangan ya. Kalau nggak tepuk tangan kayak berasa nggak Kenapa semangat. Instagram lo nggak diganti Salirum tepuk tangan? Kepanjangan orang. Salirum tepuk tangan kan kayak panjang banget anjir. Udah bagus gak sih buat ini? Siapa tahu lo bosen sama Salirum. Salirum tepuk tangan. Perban kalau UN tuh udah keburu udah waktunya habis kalau Salirum tepuk tangan. Waktunya 10 menit lagi ya. Betul. Baru. Oke, jadi seperti biasa kalau setnya udah di sini ya. Udah begini-begini ya. Ngapain lagi kalau bukan sali halu? Betul. Jadi ya aku mah biasa Hinjir lagi istirahat kan di rumah. Ini sekarang aku yang lagi kerja. Ngupi. Tadi sih Iya. aku WhatsApp Hyunjin belum dibales sih. Jadi Lagi belum tidur, tahu. biasa. Biasa kalau sore-sore tidur deh. Habis latihan capek. Terus Han gimana tadi? Ya, kenapa jadi konten lu? Bingung gue. Yang bercanda doang, Gak bercanda. apa-apa, collab semenit di gua, semenit di dulu YouTube-nya jadi ganjil genap gitu. Ya lo udah kayak mobil lu ganjil genap. Canda ya saban Canda. Kan muka detox San. Kak Ditok tuh apa sih kan? Jadi oh iya, anak baru ya. Anak baru pertama kali. Kalau gue bikin konten dia nggak pernah ada gitu. Enggak, waktu kemarin kan pernah abis ini muka juga kan. Oh iya benar. Udah mau kemarin cuman masalahnya masih healing muka. Iya, habis jadi perawatan. nggak mau dandan, nggak mau masuk kamera Iya dulu ya. Iya, nggak boleh dandan dulu. Iya. Oke. Jadi seperti biasa aku akan membicarakan, berbincang-bincang, membacakan cerita dari yang kalian kirim gitu. Kan udah iya duluan yang di bawah. Tepuk tangan. Terima kasih yang bawah. Ya. Biasa itu dari email yang kalian kirim ya selama ini ya. Itu ya. Apa nama aku akan emailnya tuh? Banyak banget. Aku pulang besok. Aku pulang besok. Tapi nggak pulang. Iya. Iya. Justru karena itu kan besok lagi, Nah. besok lagi Mas Mida. aku pulang besok, udah besok lagi terus aja. Betul, kalau Gitu. Jadi ini aku udah ada karena kemarin kan banyak banget email yang aku bacain kan. Nah, itu jadi kayak ada yang protes juga kayak kok nggak tuntas deh kayaknya bahasnya jadi kayak gantung gitu loh San. Jadi karena kemarin pada awal-awal beberapa part awal gitu, episode awal gitu, gue kayak bacain emailnya banyak banget gitu, kayak hampir 10 atau bahkan lebih, gak gimana gue lupa deh. Jadi bahasannya masuk karena mau ngejar yang lain. Iya gitu. Nah ternyata ada yang bilang kurang puas Kak, bahasannya kurang dalam lah. kurang pokoknya nggak tuntas gitu deh. Nah makanya sekarang lu milih beberapa. dipersempit. Iya, beberapa. Kemarin udah kayak sekitar 5 atau 4. Nah terus habis itu sekarang kayaknya gue memutuskan 2-3 cerita gitu, tergantung Ini dari satu cerita panjang amat. Iya makanya Kak, nih dari udah gitu ini lu belum lihat aja yang ada yang ngirim word gitu. Oh sumpah. Serius. Wow. Banyak banget. Itu sebenarnya gue bacain, cuma gue tipe orang yang bingung untuk merangkum gitu loh. Gue kalau ngerangkum disuruh guru gue aja, gue tulis semua tuh isi buku gitu. Sama. Nah kan sama. Nah, ini tuh kalau cerita itu kan gue bingung ya meringkasnya gimana gitu. Jadi kalian yang mau kirim boleh banget, tapi dimohon dengan sangat. Maksudnya semasalahnya aja Iya. apa gitu. Pokok permasalahannya mau apa gitu. Nah, Kuncinya kayak gue pribadi sih gue lebih suka kayak yang kemarin gue buka question box itu. Kayak Kak aku suka sama orang tapi orangnya di Jepang misalkan gitu. Itu tuh kayak satu topik yang bisa kita bahas lebih dalam lagi gitu. Betul, Iya, guys. cukup kayak singkat, jelas dan padat gitu. Betul. Ya kalian kalau mau kirim itu ke email Cair aku. uap. Salah. Itu mah IPA. Email gua apa? Aku pulang besok @gmail.com. Ya kan Ya, kirim ya. Oke. Nah, aku udah punya cerita pertama. Itu bridging. Iya, Aku iya. bacain ya, Sandra. Oke. Halo Kak Dita, aku mau cerita. Sebenarnya aku jadi K-popers jalur karma. Oh. Tuh, iya, dulu iya. aku sebel dan marah kalau pacarku nonton MV girl group kesukaannya. Terus Jadi dia cewek nih ya? Iya nih cewek. Terus tiba-tiba cowokku kasih drama yang ada idol aktornya. Aku suka sama perannya dan pas denger dia nyanyi bagus banget karena isi OST-nya aku jadi mulai suka.
Dia di boy group yang dijulukin King of Ballad. Apa tuh? Siapa ya? Dan Beagle Idol. Beagle Idol banyak apa ya, aku lupa. King of Ballad siapa ya? Jadilah mulai suka K-pop dari tahun 2014. Kakak aku nih dulu nggak suka banget sama K-pop. Oh, Sungjae ya? King of Beagle kan yang kayak King of Beagle kan B2B. Mungkin aku nih tebakan aja ya. Jadi bilang cowok kok make upan, joget, suka oplas dan lain-lain. Aku jawab aja aku suka bakat dan perjuangannya, gantengnya bonus. Terus yang dulunya jijik sama K-pop tiba-tiba mulai suka Blackpink, BTS, malah sekarang nonton drakor. Terus jadi kayak K-lovers baru yang sotoy gitu loh. Dia tahu beberapa aktor doang, belakangan ini juga nonton kagak tanda bacaan nih. Belakangan ini juga nonton True Beauty dan suka tanya-tanya tentang Astro. Awalnya oke, lama-lama aku risih. Dia suka dia share. ceritain siapa sih nih? Tadi kan awalnya dia kan, habis itu kok nih Pacarnya. A few inches later. Oh, nih jadi awalnya dia karma, habis itu kakaknya dulu nggak suka banget K-pop gitu. Dia juga sebenarnya ke jalur karma. iya sih, dia juga suka dia suka share DM IG aku tentang K-pop dan K-drama. Terus yang halu jijik, maaf maksudnya mengarah ke agak seksual ya dong gitu. Wow. Dan heboh gitu loh cara sukanya. Aku risih dan malu sendiri rasanya. Aku juga K-popers jalur karma, tapi nggak segila dia loh, kalem aja gitu keponya. FYI jarak umurku ke kakakku 12 tahun dan aku udah 23 tahun. Berarti dia dah Pengen ngingetin gak usah norak, tapi pasti marah. Gak diingetin risih, gak ditanggepin ngambek sewot. Aku kudu gimana ngasih taunya kalau aku jijik sama share-sharean halu yadongnya dia? Kan tidak mungkin langsung aku blok. Gitu aja Kak, minta sarannya. bagaimana cara menghadapinya gitu ya. Ini tuh ada 2 orang yang dia maksudnya nggak sih? Yang pertama dia menceritakan diri dia sendiri sebenarnya karena dia ngatain cowoknya awalnya, tapi akhirnya dia suka K-pop gitu kan. Nah habis itu kakaknya ternyata suka K-pop. Iya betul. Tapi ternyata suka K-popnya itu dalam kayak memanfaatkan seksualnya gitu ya, memikirkan. Iya sih kalau dari ceritanya gitu. Dia kayak gitu, maksudnya kayak mungkin yang seksi-seksi yang berlebihan di up atau mungkin buat fantasinya gitu. Dan sudah cukup dewasa juga kalau misalkan anaknya itu. Kakaknya cewek cowok sih? Kakaknya kayak cewek deh. Ya mungkin kita anggap aja kayak cewek ya. Oke. Terus kan itu apalagi kalau misalkan beda umur 12 tahun, berarti kakaknya umur 35 tahun ya? Kurang lebih ya. Iya kan? 30-an lah. 35 kan bisa. 20. Jadi itu sudah cukup dewasa sebenarnya. Betul. Tapi ini sebenarnya dia juga udah mulai udah nyoba mengingatkan ya, tapi ngambek ya. Ngambek sih. Gimana? Apa belum ya? Apa gimana nih? Pengen ngingetin nggak usah norak belum. Coba dulu aja. Tapi kalau menurut gue kayak harusnya ya batuk. Iya. Harusnya kalau menurut gue coba dulu kasih tahu. Sebenarnya ya mau urusan dia ngambek atau enggak ya belakangan aja. Seenggaknya lu kasih tahu dulu. Lagian kalau lebay-lebay gitu, kalau lu lebay sendiri sih nggak apa-apa ya. Cuma kalau misalkan lu lebay beb, canda. Lu lebay. Mas. Coba kalau lebay. Apalagi? Terus. Jangan bikin gue mikir deh. Kalau misalkan lo lebay sendiri nggak apa-apa sih. Tapi kalau lo lebay ngajak-ngajak, maksudnya kayak San ini gini banget gitu. Orang juga menurut gue risih sih. Tapi kayak dia nggak lebay, kakaknya kan yang lebay. Iya, maksudnya kayak kalau misalkan gue lebay gitu atau lu lebay, gue yang biasa aja kayak apaan sih San? Iya kan, itu makanya dia annoying gitu kan. Coba aja kalau misalkan lo nggak suka, bilang jangan terlalu berlebihan lah. Nah gitu. kalau misalkan mungkin ya adiknya aja sendiri merasa risih, takutnya teman yang di Instagram kakaknya mungkin ada risih juga. Iya bisa. Maksudnya ini kita masih hidup di dunia orang-orang yang masih tabu dengan K-pop gitu loh. Apalagi mungkin nge-share-nya tentang hal-hal yang maksudnya tuh bukan sebenarnya K-pop pada umumnya gitu. Kayak maksudnya kan yang ya kita belak-belakan aja sih. Maksudnya K-pop kan juga ada yang seksi-seksi kayak gitu. Tapi itu kan kayak untuk yang penyuka K-pop itu maksudnya cuman untuk kayak wow gila dia keren banget gitu kan. Yang maksudnya gila dia bener bagus banget. Pokoknya dia dengan performance ini, dengan istilahnya dia menunjukkan bentuk maksudnya tubuhnya itu performance-nya makin maksimal gitu. Iya. Maksudnya bukan untuk
kebutuhan sesuatu yang Iya, mengarah ke situ iya, kan. iya. Nah kalau misalnya apalagi mungkin kakaknya ini masih K-popers baru ya, bukan aku kayak menjudge K-popers baru atau gimana, tapi kan ini tentang konteksnya dia men-share sesuatu yang seharusnya tidak usah di-share berlebihan gitu. Betul. Apalagi mungkin sudah cukup dewasa gitu, takutnya teman-teman yang sudah seumuran dia atau teman kantor gimana malah risih gitu. Betul. Pasti banyak orang yang masih memandang K-pop tuh sebelah mata gitu loh. Jadi Iya. kita harusnya yang maksudnya Kita yang lebih ngerti gitu. yang lebih ngerti harus maksudnya ngasih tahu kayak kan mending share-nya tentang musik dulu, nanti kalau misalkan teman-teman kakak udah mungkin udah mengenal K-pop gitu nge-share kayak gitu ini kayak performance-nya ini paket lengkap loh gitu loh. Jadi diingetin aja gitu, tapi dengan cara baik-baik bilangnya. Pasti kakaknya juga ngerti kan, namanya juga sudah dewasa, udah ngerti lah bagaimana. Iya, cara seenggaknya coba menghadapi. dulu deh. Coba dulu ngomong. Betul. Terus kayak kalau menurut gue ya, kalau perihal itu yang yadong-yadongan gitu, ngerti nggak? Lu pada ngerti nggak sih yadong apaan lu? Iya ya dong. Yadong itu apa ya? FFNC dulu ya zaman Kalau kita. zaman dulu FFNC gitu kayak fantasi ya, kalau Fantasi. gitu kan kayaknya. Ya dong itu sesuatu yang Kalau di share begitu, kalau di share ke orang terdekat sih ya masih mungkin oke kalau aja close ya. friend atau second account ya masih. Iya, Ya maksudnya itu kan kayak nggak umum gitu nggak ya, kalau umum gitu, atau mungkin teman sepermainan aja dan juga Iya. suka mengerti hak satu sama lain gitu lah. Tapi kalau misalkan ke umum gitu tentang men-share kayak gitu, menurut aku maaf no ya. Jadi diingetin aja nggak apa-apa. Itu nggak salah kamu ingetin kakak kamu seperti Betul. itu kan, berarti kan niat kamu baik gitu. Dan pengen ngingetin kakak tentang hal yang baik kayak gitu ya, beranikan diri aja. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Betul, setuju. Betul. Jadi gitu ya, coba dulu bilangin kakaknya pelan-pelan. Gitu. Conconi, wencana, conconi, consojin, conconi. Salah kan? Dan Sojin ngapain dibawa-bawa? Berona itu. Itu Verona. Oke, let's move on to the next story. Jadi aku mau cerita nih, aku tuh anak terakhir ya di keluarga aku. Aku tuh selalu disuruh terus sama ayah aku. Semua pekerjaan rumah aku juga yang kerjain. Juga aku suka disuruh ngerjain apa yang harusnya kakak aku kerjain. Aku selalu nggak pernah dipeduliin gitu. Aku nggak pernah dapat kasih sayang. Semua yang aku nggak, semua aku yang ngalah. Dari kecil selalu aku yang disuruh-suruh. Juga misalnya aku ada tugas sekolah, kan gak bisa ngelakuin hal yang disuruh karena bikin tugas. Nah, itu aku yang dimarahin. Oh iya, setiap hari aku selalu dimarahin, gak tahu kenapa. Aku udah selalu sabar terus, tapi masih aja diginiin. Aku juga orangnya pendiam dan pemalu. Aku selalu nangis sendiri setiap malam. Terus aku juga di sekolah dibully gara-gara suka K-pop. Aku depresi kak, nggak di sekolah, nggak di rumah, selalu dibully. Thanks kakak udah dengerin cerita aku. Makasih untuk kakak-kakak Iren Tower karena videonya selalu buat aku terhibur. Terima kasih kembali. Sedih deh kalau kayak gini ceritanya. Kayak maksudnya sedih aja gitu. Iya sih. Nggak semua orang mendapatkan cinta yang seharusnya kayak kita gitu loh. Iya. Kayak maksudnya kan kayak mungkin kalau misalkan kita ada masalah di rumah kan kita masih punya teman gitu Iya, yang benar, kita sharing gitu, tapi kan akhirnya kita terselesaikan gitu loh. Iya, benar. Punya teman cerita dan mendapatkan solusi, akhirnya bisa di kedua pihak kita mendapatkan kasih sayang gitu kan. Iya, betul. Tapi kok kayak gini kan dia di kedua pihak kan kayak teman di sekolah dan di keluarga, dia bingung harus kemana, sampai akhirnya dia harus minta tolong orang lain, istilahnya stranger kan kita gitu kan. Iya. Kayak sedih aja gitu. Tapi biasanya anak terakhir justru dimanjain gak sih? Maksudnya paling Iya. disayang gitu nggak? Iya, menurut gue ya, menurut kalau di pengalaman gue ya. keluarga kita. Iya gitu, kayaknya anak bontot tuh kayak apa-apa diturutin, apa-apa iya mau apa gitu, maksudnya kayak lebih diperhatikan gitu. Ya gue nggak tahu sih maksudnya purpose-nya gimana, cuma biasanya karena dia bontot paling disayang tuh karena emang dia kan kita Paling mahir, iya paling terbaru belakang kita gitu. hidup duluan gitu, kita udah ngerasain Disayang itu gimana. duluan gitu kan. Nah kalau dia kok malah terbalik. Aku bingung sih karena emang setiap keluarga kan emang berbeda ya. Iya, Kalau pastinya. misalnya emang di keluarga aku sih tentang suruh menyuruh itu tuh kayak equal aja gitu. Mungkin awalnya dimanjain tapi kan udah sama-sama dewasa nih adik. Iya, Kan jadi bener. aku bertiga bersaudara dan adik aku tuh udah Aku SMA. juga tiga. Jadi kayak maksudnya udah makin dewasa sekarang ya udah tahu tanggung jawab sendiri-sendiri gitu. Maksudnya nggak selalu disuruh-suruh gitu. Itu kembali lagi ke keluarga lagi gitu. Maksudnya emang udah dirembukin gitu bagian ini gitu, bagian misalkan Nah. kalau pekerjaan rumah bagian nyuci si ini, bagian Iya. ngepel nyapu si ini gitu. Iya maksudnya kayak kalau habis makan lu cuci sendiri lah, itu tanggung Iya, jawab iya, sendiri kayak gitu. Tapi kalau kasusnya seperti ini, kalau misalnya
kamu emang udah nggak kuat lagi, ngomong aja sih. Sebenarnya itu yang nggak gimana ya, cara untuk kamu merealisasikan stres kamu atau kamu daripada kamu sedih terus dan kamu yang sakit hati sendiri, kamu ngomong aja kenapa aku yang selalu disuruh-suruh, aku juga punya tugas gitu. Mungkin pasti ada sebab penyebabnya, dan atau mungkin kan ini maksudnya dari masih satu pihak ya, mungkin ada itu cuman kamu yang merasa seperti itu, atau mungkin ada orang tuanya, mungkin dari keluarga ada sebenarnya maksud sendiri gitu. Tapi kalaupun kamu emang merasa selalu disuruh-suruh atau yang kayak istilahnya dibully di keluarga, maksudnya bukan dibully ya bahasanya, bukan bully sih, lebih ke disuruh gitu kan sih. Enggak, bahasa bagusnya sih diberi tanggung jawab yang lebih gitu, untuk ngurus rumah gitu kan. Iya, tapi percayalah kalau kamu tuh harus mengambil sisi positifnya aja. Dengan kamu mungkin bisa mengerjakan pekerjaan rumah sekarang dan mungkin tanggung jawab kamu sekarang lebih besar, nantinya kamu makin dewasa makin besar, kamu nanti makin kuat mentalnya, misalnya bertemu dengan dunia luar gitu loh. Nanti kamu misalnya keluar udah waktunya untuk bekerja, punya tanggung jawab sendiri, kamu sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Jadi kayak gue udah pernah kayak gini, gue bisa melewati ini. Dan kalau misalnya di sekolah kamu merasa terbully gitu, maksudnya diasingkan oleh teman-teman kamu jangan takut untuk lapor ke guru kamu gitu. Maksudnya minimal ke guru BK ya, kalau misalkan kita guru apa sih, guru kesiswaan ya. Kalau BK sih kalau di sekolah gue. Maksudnya kalau SMA kan BK, mungkin kalau SMP gitu BK juga ya? Nggak tahu, lupa kayaknya sih. sama ya. Ya gitu. Curhat ke aku juga nggak apa-apa. Ya, ini kan aku udah curhat ke aku gitu kan. Itu, curhat dong. Itu udah sebuah kemajuan, keberanian kamu bisa berani untuk ngeceritain itu, karena semua orang nggak, kadang-kadang kayak merasa ya, ada beberapa orang merasa kayak gue bisa melewati ini dan akhirnya malah menyakiti dirinya sendiri gitu, dan kayak mendem-mendem sendiri gitu. Itu kan justru kalau mendem-mendem nggak cerita bikin stres. Iya, itu yang bikin kita overthinking, stres gitu-gitu. Emang kadang kita ini ingat, kita ini makhluk sosial, kita butuh satu sama lain gitu. Nggak semuanya kita bisa menghadapinya sendiri gitu. Jadi emang kamu udah keren banget bisa mungkin cerita ke Kak Dita dengan kayak gini, dan semoga dengan kamu bercerita bisa lebih hati lebih tenang dan menonton konten kita terhibur gitu. Jadi pokoknya intinya kamu jangan takut untuk menghadapinya. Kamu nggak salah. Misalnya kalau kamu tidak melakukan kesalahan, kamu diem aja, tapi dibully, kamu tuh nggak salah. Kamu cerita aja ke guru BK kamu, guru kesiswaan kamu, kalau misalkan kamu mengalami ini, dan semoga nanti bisa terlalui dan bisa terselesaikan ya. Semangat, kamu pasti bisa menyelesaikannya. Semangat. Ada kita di sini. Iya. Nonton karena kita juga selalu memberikan video-video yang menarik untuk kalian semua. Betul. Ya. Kira nggak apa-apa, nggak kita. Sandra nggak apa-apa kayak orang gila ya. Yang asalkan kalian bahagia gitu ya. Betul. Aku mah kayak ini untuk terhibur. Iya. Kalian semua bisa cerita sama Kak Dita. Iya betul. Kak Dita. Kirim aja ke email. Aku pulang besok. Aku pulang besok. Lusa mulu. Aku pulang besok ya. Nih, aku juga mau kasih tahu, aku mau kasih pendapat dari point of view, point of view gitu ya. Gini, kalau menurut gue. Kalau menurut gue tuh, gue juga ada beberapa poin yang relate. Maksudnya, gue juga pernah merasakan hal itu gitu. Itu kayak aku nggak pernah dapat kasih sayang, aku nggak pernah dipeduliin. Itu kadang-kadang adalah pikiran kita sendiri. Gue pernah berpikir kayak gue gak pernah disayang deh kayaknya sama orang tua gue semenjak gue punya adik, semenjak gue lulus gitu. Kayak semenjak gue lulus gue ngerasa kayak dilepas aja gitu. Ya terserah lo mau ngapain, selama lo masih di jalan yang bener ya gue bodo amat deh. Menurut gue orang tua gue kayak seolah-olah secara gak langsung ngomong kayak gitu. Jadi dari situ kayak gue udah gak pernah dicariin, gue udah gak pernah di WhatsApp lagi, dan gak pernah tanyain lagi di mana. Kayak kok tiba-tiba nyokap gue gak pernah nanya gue di mana, kok tiba-tiba nggak pernah nelpon gitu, nggak pernah nanyain kabar gue gitu. Kayak gue yang tadinya seneng karena nggak ditanyain, lama-lama gue kayak kok jadi gini, kok berubah orang tua gue gitu kan. Ternyata ya itu
bukti kalau orang tua gue ternyata udah sebegitu percayanya sama gue kalau gue nggak akan ngelakuin sesuatu yang tidak diinginkan orang tua gue gitu kan. Jadi gue udah dipercaya, jadi nyokap gue gitu. Jadi dia nggak seposesif sebelumnya gitu, terutama setelah gue lulus sih. Jadi kayak gue ngerasa gue nggak disayang, ternyata salah. Justru, padahal karena orang tua udah percaya. Nah itu sisi positifnya di situ. Jadi tergantung kitanya lagi, kita bisa mempositifkan sesuatu atau enggak gitu. Kalau kita bawa positif, kita akan positif. Kalau kita bawa negatif, overthinking. Pasti overthinking kayak, ih kok nyokap gue nggak nelfon, kok gue nggak ditanyain kayak gitu. Gue selalu kayak gitu sih dulu. Pas awal-awal abis lulus tuh kayak gue kayak ngerasa dilepas banget nih, apa nih emak gue biasanya WhatsApp gitu, apa segala macem. Terus tiba-tiba hilang aja gitu kan. Itu karena sisi positif yang gue ambil, ternyata nyokap bokap gue kayak udah percaya sama gue gitu. Lu udah gede, gue tahu kayak gue ngerti gue udah jadi ngerti sendiri gitu loh. Yang penting kita kasih kabar gitu, baik-baik aja atau lagi di mana gitu. Gue juga akhir-akhir ini kayak di sini kita mau bertanya ini. Iya gitu, kalau di sini gue nggak perlu ditanyain lagi. Tapi kalau gue pulang malah kenapa pulang? Kok pulang? Bawa emas nggak lu? Canda. Tapi jujur pas pertama kali gue main kesini sering-sering tuh nyokap gue sempet khawatir karena gue tuh bilangnya di rumah Nada. Emang di rumahnya Nada nggak ada siapa-siapa belum gitu kan? Ada PT waktu itu ya? Belum, kayak gue masih cuman main-main biasa aja kan. Terus kayak enggak ma, ada kakaknya Mas Iren. Mas Iren, nyokap gue taunya waktu itu Mas Iren masih lajang gitu, belum nikah. Terus gue enggak mau, udah nikah, udah punya anak kok. Tapi setelah gue kasih tahu ini tuh silsilah keluarganya Mas Iren gitu ya, udah ya orang tua pokoknya kayak perlu dijelaskan aja. Iya, sih. yang penting dikasih penjelasan aja, habis itu udah selesai gitu loh. Perihal ngerasa nggak disayang atau disayang itu tuh kitanya aja gimana, ya nggak sih? Ya jadi itu kakak udah nambahin, aku boleh nambahin? Boleh, monggo. Jadi gini guys, aku juga sempet baca di Twitter tentang psikologis, tentang love language orang tuh berbeda-beda. Iya, setuju banget, setuju. Ya, jadi ada yang mungkin tentang dengan dia nggak bisa ngomong cinta, tapi tentang perilaku, atau mungkin orang kebanyakan ngomongnya I love you, tapi kadang-kadang nggak suka diklingi-klingi gitu, atau kayak nggak suka pakai tangan gitu. Jadi mungkin ya kamu dengan berpikir orang tua kamu nggak ngomong aku sayang kamu atau kayak gini-gini, tapi kamu merasa itu gue nggak merasa dicintai, tapi kamu tanpa sadar karena udah di dalam pikiran kamu udah penuh rasa aku nggak disayang, jadi kamu menutupi rasa kalau misalkan orang tua kamu suka kayak memeluk kamu misalnya ya, dengan maksudnya tentang perilaku, nggak mesti tentang memeluk atau gimana, mungkin membelikan kamu sederhananya membelikan kamu makanan yang kamu suka, memasak makanan yang kamu suka. Betul. Pokoknya intinya tuh jangan terlalu tertutupi dengan rasa negatif juga sih. Iya, benar. Gimana pun ya, kalau misalkan aku ya itu namanya anak, pasti disayang orang tua. Iya pastilah, pasti orang tua semuanya sayang sama anak, nggak mungkin enggak. Iya, pun kalau nggak ada mungkin harus diselesaikan masalahnya, iya, dibicarakan dengan baik-baik. Kalau misalkan kayak gitu, kayak kamu merasa kayak gitu, ya emang caranya harus diomongin baik-baik gitu. Atau kamunya pun gak sadar tentang love language kayak orang gue tua juga kamu. beda kok love language gue di rumah gitu. Kayak gue sebelumnya tuh gue anti banget yang namanya glendot-glendotan sama nyokap gue gitu ya. Kayak begini aja tuh gue, aduh enggak deh, kayak bukan gue banget gitu, gengsi lah apa segala macem. Nah kayaknya setahun belakangan, hampir 2 tahun deh ya, 2 tahun belakangan ini gue malah kayak lebih berani mengungkapkan rasa sayang gue dengan emang gak dengan ucapan gitu, tapi dengan kelingi. Iya, kayak dan orang tua itu ternyata juga suka kayak gitu ternyata. Nah ternyata nyokap gue juga nggak seperti yang gue bayangkan. Kayak gue dulu ngebayangin nyokap gue kalau nanti gue gelendotan nanti nyokap gue kayaknya nggak suka deh kayak gini, kayak udah kemakan pikiran negatif duluan. Tapi gue belum nyoba tuh. Nah setelah gue coba, nyokap gue terima-terima aja, biasa-biasa aja. Justru malah nyokap gue kayak, nyokap gue kan anaknya lagi gitu. Nyokap gue kan orangnya cengeng gitu ya. Kayak waktu kemarin kan sempet jenguk bokap gue gitu kan. Nah waktu bokap gue sakit, gue jenguk bokap gue ke rumah gitu ya. Gimana tuh gue jenguk bokap gue ke rumah sama teman-teman itu gitu ya. Gue pulang ditemenin sama teman-teman Iren Tower gitu, beberapa member. Nah tuh terus gue sempet nyokap gue tuh sempet hampir mau nangis yang gue agak lama pas mau pulang itu meluk. Iya, gue peluk dulu, terus nyokap gue kayak nggak kuat gitu, kayak gue nggak ngerti sih perasaan nyokap gue gimana. Cuma gue bilang, mama ini pokoknya gitu kan, gue bilang macam-macam. Terus habis itu nyokap gue, kita kapan pulang? Kapan di rumah ya? kok udah pergi lagi sih, pokoknya gitu-gitu. Nah terus habis itu nyokap gue gue bilang apa gitu, terus nyokap gue malah
udah sono gitu. Terus kayak gue udah tahu nyokap gue pengen nangis karena kayak matanya udah mulai bermirror gitu ya, bergora-gora ya. Terus habis itu kayak suaranya udah bergetar, itu kayak itu ternyata menurut gue love language nyokap gue tuh kayak gitu. Meskipun dia nggak bisa bales perkataan yang sangat indah iya gitu. atau kayak bales giniin gue gitu, nggak bisa kayak gitu ya. Emang beda-beda love language orang-orang. Nah gue sekarang kayak lebih bisa mengekspresikan rasa sayang gue ke orang-orang yang emang gue sayang gitu. Kayak sekarang gue suka gelendot-gelendotan sama semuanya, sama Sandra, sama Nada, sama si Windy, Yunita dan lain-lain. Itu gue gelendot-gelendotan gitu, kayak I love you gitu-gitu tuh gue sekarang udah berani ngomong. Kalau dulu gue gengsi. Anak yang seharusnya mulai duluan untuk reach orang tuanya gitu kan, seenggaknya gitu. Kalau emang orang tuanya Abi nih. Iya, kangen. Kayak nge-reach duluan juga nggak apa-apa, nggak mesti orang tua duluan. Gue juga dulu permasalahan gue memikirkan itu kenapa harus gue, harusnya kan orang tua gue gitu kan. Tapi setelah gue memulai duluan, terbukti walaupun prosesnya agak lama untuk merubah sebuah sifat, tapi namanya, untuk ke arah yang lebih baik kenapa tidak? Iya gitu ya, nggak you apa-apa. only live one gitu, maksudnya kamu dan orang tua kamu nggak selamanya di umur segini nah, gitu. Nanti betul. dari kamu menyesal dan waktu nggak ada yang tahu kalau misalkan ada sesuatu yang berubah, mendingan mulai dari sekarang. Iya makanya. Jadi ya siapa tahu elunya yang salah, bukannya mau nyalahin, tapi siapa tahu ada sesuatu, kita lihat dari segala sisi, segala siapa tahu ada sesuatu yang salah sama diri lu sendiri. Kayak waktu gue gitu, gue gengsi banget yang namanya orang tua tuh, pokoknya apapun gengsi. Nah sekarang gue udah merubah itu dan terbukti berubah kok. Nyokap bokap gue kayak sekarang lebih perhatian. Bahkan gue yang tadinya bisa chat sama bokap gue tuh bisa hitungan setahun berapa kali deh tuh, lo bayangin sama bokap gue. Sekarang bokap gue kayak udah ngechat gue biasa aja, kapan pulang dit, kayak gitu udah. Terus gue kayak jadi seneng, kayak oh ternyata perubahannya kayak gini setelah gue duluan yang mulai. Ya nggak apa-apa gitu loh, nggak ada salahnya untuk nggak ada salahnya buat gengsi coba. kamu. Betul, Coba dulu, maksudnya siapa tahu. By the way kita nggak menyalahkan. Nggak menyalahkan. Ini cuman kita melihat dari segala sisi lain juga. Iya gitu. Oke. Ada lagi teman-teman? Udah sih, itu menurut aku udah cukup. Iya, pokoknya mulai dari diri kamu sendiri. Ya udah, terima kasih teman-teman semua yang udah seru nonton. Ya Kadito betul. membahasnya. Lagi ya besoknya? Lagi dong. Lagi. Terima kasih ya teman-teman udah nonton. Terima kasih Kak Salirum, tepuk tangan. Alfa. Ya, terima kasih Kak Salirum, tepuk tangan udah nemenin aku Kadito kali ini. Enak bocah juga. Terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, share to your friends. See you on my next video. Bye bye. Bye.